Rasulullah menyebutkan bahwa antara beliau dengan kita, atau termasuk kita juga akan menjalani, itu ada 5 fase. Ini disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah yang terkenal penjaga rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW, termasuk siapa saja tokoh-tokoh munafik dan nama-nama mereka semuanya. Itu Hudzaifah hafal. Nah, Hudzaifah yang cerdas ini paling banyak menghafal hadis-hadis fitnah akhir zaman, yaitu Hudzaifah. Nah, salah satunya beliau menyatakan tentang 5 fase yang akan dialami oleh umat beliau sejak Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Ya, kalau Rasulullah menyebutkan yang pertama fase nubuwah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah wa an takuna summa yarfa wa idza sya'arfa. Adalah kenabian itu ada di tengah-tengah kalian yang keberadaannya atas izin Allah. Jadi kenabian ini memang sudah kehendak Allah, diakhiri oleh Nabi Muhammad. Ya, kemudian Rasulullah wafat di tahun 632 Masehi. Kemudian Rasulullah menyatakan summatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah itu diambil dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan. Artinya sistem di mana sistem ini dipimpin oleh khalifah. Pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya khilafah. Manhaj artinya metode, nubuah kenabian. Nah, mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka pengganti nabi dan rasul yang manhajnya masih masad kenabian. Nah, maka Rasulullah mau mengatakan wajib kita mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-madin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi bukan hanya sunnah Rasul yang kita wajib ikuti, tapi sunnah 4 orang ini wajib kita ikuti. Ya. Kemudian Rasulullah membatasi khilafah ini hanya 30 tahun. As-Safinah mengatakan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khilafah di masa umatku hanya 30 tahun saja. Semua mulkun ba'da dalik, setelah itu kerajaan yang akan terjadi. Maka kata beliau, amsik khilafat Abi Brakin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pegang teguhlah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka aku mendapati, kata Safinah, pas 30 tahun. Kita hitung ya perampola, kita hitung. Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12 tahun. Ya, Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24 tahun. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas 30 tahun. Jadi mereka Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin radhiyallahu anhum semuanya 30 tahun. Yang ketiga, kata Rasulullah, maka muncullah mulkan adhan. Nah, di sini terjadi distorsi sistem kepemimpinan Islam atas dunia dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan ini kerajaan. Dan Rasulullah menyebutnya adhan. Ini artinya adhan itu digigit dengan geraham. Kalau kita menggigit dengan geraham itu adha. Jadi gigitannya kuat. Artinya kekuasaan ini turun-temurun. Jadi monarki hereditas yang terjadi. Ya, dimulai dari dinasti Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi walaupun mereka mulkan adhan, monarki hereditas, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Maka mereka zahir di muka bumi dan tidak tanggung-tanggung. Allah beri fase bagi mereka 1262 tahun. Jadi tercatat 3 periode dari 5 periode bagi umat Nabi Muhammad itu dipegang oleh umat Islam. Jadi umat Islam berkuasa pemimpin dunia dari Rasulullah 610 sampai 1924. Itu 1315 tahun. Kita catat para muslimin, kita kaji, kita analisa. Ada tidak selama 13 abad lebih tadi perang dunia terjadi? Tidak ada. Genosida terjadi tidak? Tidak ada. Yang ada justru banyak yang eksil ke wilayah Islam, seperti orang-orang Yunani yang ada dalam aneksasinya orang-orang Rusia. Mereka hijrah kembali ke wilayah Turki Utsmani. Ternyata lebih indah dan lebih enak di zaman Turki Utsmani, di wilayah Turki Utsmani. Bahkan diongkosin tuh sama Khalifah Turki Utsmani supaya balik lagi ke wilayah Turki Utsmani, dan diberikan hak tinggal di wilayah Turki Utsmani, dikasih sertifikat tanah lagi. Bagaimana hebatnya Islam. Nah, inilah Islam Rasulullah. Nah, kemudian fase yang keempat, kata Rasulullah, summa yakunu mulkan jabariyan. Kemudian muncullah mulkan jabarian. Mulkan kerajaan. Jabarian itu sombong, diktator, kejam, main banteng. Nah, ini dimulai kalau dalam hitungan sejarah dari 1924.
berakhirnya Turki itu berakhirnya berakhirnya fase Mulkan-Adhan. Maka fase yang keempat ini adalah fase Mulkan Jabarian, dimulai sejak 1924, runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini. Nah, di fase inilah Barat memimpin dunia. Nah, di saat inilah umat Islam akan ditekan, difitnah, diadu domba, bahkan dirampas. Bukan hanya darah yang dikuras habis, bukan hanya keringat dan bukan hanya sumber daya alam milik umat Islam yang dieksploitasi oleh orang Barat, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis di fase ini. Ya. Sampai adanya Islam Nusantara muncul. Macam-macam. Gara-gara Islam Nusantara, sholat jadi ku bahasa Indonesia. Baca Quran kulagam Jawa. Apalagi solawat Nusantara. Dan ini fase yang keempat. Nah, jangan heran di fase inilah banyak munculnya orang-orang yang Rasulullah sebutkan Ruwaibidah dan Waisiqah. Siapa Ruwaibidah? Orang yang bodoh, nggak ngerti bagaimana memimpin umat. Mereka memimpin umat. Karakter mereka satu, fasik, kata Rasulullah. Kedua, mereka bodoh tentang kepemimpinan umat. Sehingga mereka bukannya memimpin, malah menghancurkan umat mereka. Sampai rakyat membencinya dan dia membenci rakyatnya. Harusnya pemimpin dicintai rakyatnya, ini mah dibenci rakyatnya. Nah, fase yang keempat inilah, kata Rasulullah, fase yang terburuk bagi manusia tinggal di muka bumi. Kenapa demikian? Ya, karena di fase inilah iblis habis-habisan bersama Dajjal, all out menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Karena tinggal tersisa waktu singkat bagi mereka untuk menyesatkan manusia. Karena fase yang kelima, Dajjal mati, iblis tidak bisa melakukan apapun. Pertanyaannya, kapan berakhirnya Mulkan Jabariyah ini dan kapan dimulainya fase yang kelima? Nah, fase yang kelima kata Rasulullah adalah kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Artinya, kepemimpinan umat dunia akan dipegang kembali oleh umat Islam. Umat Islam akan memimpin kembali dunia ini. Islam akan kembali menjadi warna kehidupan seluruh dunia. Sampai Rasul mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pergi malam dan siang sampai Islam zahir, sehingga tidak ada satupun rumah yang pintunya tidak diketuk oleh Islam, baik di kota ataupun di kampung, semua pintunya akan diketuk oleh Islam. Itu kata Rasulullah. Nah, itu di fase yang kelima. Kapan itu terjadi? Nah, Rasulullah SAW tidak menyebutkan angkanya, hanya Rasulullah memberikan kisi-kisi sama kita. Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat agama ini diperbaharui, akan memperbarui agamanya. Artinya, di saat itu terjadi, Islam akan bersih semuanya. Gak ada yang namanya madhab-madhab yang perbedaan, gak ada. Islam satu saat itu. Saat itulah kita akan tahu, oh ini Islamnya sesungguhnya.